Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dengan Allah, dengan jemaah sekalian, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun juga. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita ini pertemuan yang berfaedah, pertemuan yang bisa melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu keislaman kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang Allah muliakan, kita akan membahas satu tema terkait dengan masalah kurban, dan kita ambil dengan judul agar kurbanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya materi ini berkaitan erat dengan fikih kurban. Akan tetapi kita coba untuk mengupasnya dalam bentuk yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah kepada kebaikan dan kebenaran. Hadirin yang Allah muliakan, kalimat kurban ini telah menjadi bahasa kita. Dan Allah sebutkan kalimat kurban di 3 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang bahasa syar'inya adalah udhiyah. Udhiyah artinya menyembelih hewan atau hewan sembelihan. Hewannya namanya dhuhaya atau dhuhiyah, hewan sembelihan, hewan kurban. Itu hewan yang kita kurbankan, kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masyarakat Islam di Indonesia menyebutnya dengan nama kurban. Dan kurban sendiri artinya adalah beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 183 tentang kalimat kurban. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Allah firmankan tentang kondisi orang-orang Yahudi yang mereka sering sekali membuat perjanjian tapi dilanggar meskipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, itu orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan oleh api. Lihat,
Qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinat. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang begitu nyata. Wa billadzi qultum, dan membawa apa yang telah kamu sebutkan. Pada orang Yahudi Nabi katakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan lagi, falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Lantas mengapa kamu membunuh para nabi itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Yang menjadi syahid pembahasan dalam ayat ini kalimat biqurbanin, kurban. Orang Yahudi tidak akan beriman kepada para rasul sampai dia mendapatkan sesuatu. Sebagaimana mereka katakan kepada Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah depan mata kami. Hatta narallaha jahrah, kata mereka. Sampai kami melihat Allah secara nyata depan kami. Kalau bahasa kitanya plek-plekan. Lihat Allah gitu. Orang Yahudi tidak akan beriman kepada Allah sampai dia melihat Allah secara langsung. Jadi Yahudi itu kalau mau beriman dia punya syarat. Di antara syaratnya apa? Bi qurbanin ta'kulhun nar. Kurban yang akan dilahap oleh api. Yang jadi maksud kita sekali lagi adalah kalimat kurban. Ternyata kalimat kurban ini ya disebutkan oleh Quranul Karim sebagai bentuk taqarrub. Ayat kedua jamaah yang memuliakan dalam surah Al-Maidah, surat kelima ya, ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua kisah anak Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Ya. Allah sebutkan Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Allah berfirman Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Sebagian ahli tafsir tadi menyebutkan Qabil dan Habil, walaupun nama ini sekali lagi tidak datang dari satu pun dalil, baik dari Quran maupun hadis. Idz qarraba qurbanan. Lihat kata Allah, idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban, sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Allah katakan Subhanahu wa taala, maka kurban salah seorang dari keduanya, yakni Habil, diterima dan yang satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Qabil. Qala la aqtulannak, kata si Qabil, saya akan bunuh engkau. Qala innama yataqabbalallah minal muttaqin. Maka Habil mengatakan, sungguh Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang menegaskan kepada kita kalimat apa? Kalimat kurban. Dahulu ya, Qabil dan Habil juga melakukan satu amaliyah, satu perbuatan yang dikatakan sebagai kurban, ya, yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikerjakan karena Allah Tabaraka wa taala sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kurbannya Habil berupa kambing yang besar, kambing yang gemuk, sementara Habil adalah buah-buahan. Keduanya memiliki profesi yang berbeda dan keduanya berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang mereka miliki sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat kurban disebutkan oleh Allah dalam kisah kedua anak Adam ini. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 jamaah, kita sebutkan ya bahwasanya kalimat kurban ini kalimat yang disebutkan oleh nas Al-Qur'anul Karim pada ayat ke-28 dalam surah Al-Ahqaf. Allah menyebutkan Subhanahu wa ta'ala,
Falaula nasrahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah bal dallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah itu untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka. Jadi orang-orang musyrikin jamaah, mereka buat patung, mereka buat berhala, yang terkadang patung tersebut dibuat dari kayu, dari batu, bahkan dari tepung, dari makanannya sendiri. Ya, kalau dia lapar, diambil sebagian dari patung tersebut yang dibuat dari tepung untuk makan. Dia mendatanginya, dia menjadikannya sebagai sembahan selain Allah, qurbanan aliha, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik yang terdahulu mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai kurbanan, sebagai alat untuk membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Dan mereka memiliki syubhat, yang syubhat itu masih diamini oleh orang-orang zaman sekarang. Mendatangi tempat-tempat tertentu, kubur-kubur tertentu, orang-orang saleh tertentu yang telah mati, untuk membuat mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan la na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Kami enggak nyembah mereka, akan tapi kami menjadikan mereka agar mereka semakin dekat dengan Allah SWT. Menjadikan kami dengan Allah semakin dekat dengan perantara mereka. Jadi orang musyrikin menjadikan berhala tersebut untuk berkurban, untuk membuat mereka semakin dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan Subhanahu wa taala, bal dallu anhum, bahkan Tuhan itu yang telah lenyap dari mereka. Dallu anhum, lenyap, enggak bisa apa-apa. Bahkan mereka semakin tersesat. Wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun, dan itulah akibat kedustaan mereka dan apa yang mereka dahulu ada-adakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah memuliakan, kalimat kurban ya ini telah menjadi bahasa yang begitu familiar di tengah-tengah kita. Dan nas Al-Qur'an menyebutkan yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita serahkan. Ada kalanya bentuknya adalah benda, ada kalanya bentuknya adalah binatang, ada kalanya bentuknya adalah amal soleh, ada kalanya bentuknya adalah sesuatu yang kita yakini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kurban. Sehingga kalau orang itu berkurban, dia menyembelih hewan kurbannya, dia menyembelih hewan yang dia beli dengan hartanya, membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kurban kita khususnya berupa hewan ternak yang telah Allah anugerahkan kepada kita membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban atau berkurban harus kita ketahui bersama bahwasanya dia ibadah yang agung. Bahkan dia ibadah yang agung yang ditegakkan kepada Allah Tabaraka wa taala di bulan Dzulhijjah. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim terkait masalah ini. Allah sebutkan di antaranya surah Al-Hajj surah 22 ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Allah sebutkan Subhanahu wa taala, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban. Setiap umat, ini umat yang Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka para nabi dan rasul. Bahkan umat-umat di luar Islam dan umat-umat selain agama yang telah Allah utus kepada mereka para rasul juga mengadakan penyembelihan hewan.
Akan tapi hewan tersebut disembelih tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Justru membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan mereka selain Allah yang katanya sebagai Tuhan. Yang mereka persembahkan, mereka menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk takarrub, beribadah, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini hadirin yang Allah muliakan, ibadah hampir seluruh umat selain kaum muslimin juga. Orang musyrikin berkurban, orang Islam berkurban. Bahkan ada sebagian orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, menyembelih hewan kurban, dia sebut nama selain Allah SWT. Dia persembahkan untuk selain Allah, untuk bangunan, untuk penghuni-penghuni pohon-pohon yang besar, dilemparkan ke tengah lautan dan seterusnya. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan hewan kurban ini, mensyariatkan kita berkurban dengan menyembelih hewan kurban. Untuk apa? Liyadhkuru smallah, agar kalian menyebut nama Allah, agar kalian berzikir kepada Allah, agar kalian ketika menyembelihnya menyebut nama Allah sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kurban kita dengan mereka pada saat kita menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Modalnya sama-sama hewan. Modalnya sama-sama kambing, misalnya sama-sama sapi, tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah pada saat kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab kurban kita diterima atau tidaknya oleh Allah. Kemudian apa lagi ikhwan? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sebagai karunia dan rizki yang Allah berikan kepada kita berupa hewan ternak. Disebut bahimatul an'am. Bahima yang asal katanya buhmun, yang artinya nggak bisa ngomong. Kalau dia ingin sesuatu nggak bisa mengutarakan kepada kita dengan lisannya, dengan mulutnya. Apa kata Allah? Kata orang kafir, summun, bukmun, umyun. Apa summun? Telinganya tuli. Bukmun, nggak bisa ngomong. Umyun, buta. Allah sebutkan buhmun ini binatang yang nggak bisa ngomong. Nah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, dan sampaikan Muhammad kabar gembira bagi mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin memuliakan, firman Allah ini jelas ya, bahwasanya ternyata menyembelih untuk Allah itu bukanlah ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk umat Islam saja. Bahkan umat terdahulu pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan menyembelih hewan, untuk berkurban dengan sesuatu. Tadi saya bacakan ayatnya dalam surah Ali Imran, surah Al-Maidah, dan surah Al-Ahqaf. 3 surat ini menyebutkan tentang istilah kurban. Begitu juga ikhwan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal muasal syariat ini, ibadah yang besar ini merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sebagaimana pernah saya sampaikan, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang begitu dicintai, begitu dihormati, begitu diagungkan oleh seluruh agama. Siapa yang enggak kenal Ibrahim alaihi salatu wasalam? Ya Allah uji dengannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan Allah menebusnya dengan kambing yang besar. Allah menyebutkan Subhanahu wa taala, falamma watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Dan pada saat Ismail dibaringkan dan pisau telah ada di pelipisnya, maka kami panggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan janjimu dan mimpimu itu. Qad saddaqta ar-ru'ya, kata Allah, kamu telah mengimani, meyakini, membenarkan mimpimu itu. Dan Allah mengatakan, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, maka kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kambing, domba yang besar. Sehingga dari sini sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah taala, lebih menyukai
berkurban dengan seekor kambing yang besar berdasarkan nas ini. Meskipun ada pendapat yang lainnya dengan seekor sapi dan sebagainya. Nanti kita jelaskan insyaallah taala. Ikhwan fillah azakumullah. Ini menunjukkan bahasanya kurban itu ibadah yang agung. Saking agungnya jemaah, Allah Subhanahu wa taala menyematkan kalimat laknat, kalimat kafir bagi mereka yang memperuntukkan kurban itu selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku, menjelaskan kepadaku tentang 4 perkara, 4 kalimat. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Allah melaknatnya subhanahu wa taala. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat seseorang yang dia melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditha. Allah melaknat seseorang yang awa muhditha, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang mengamankan, orang-orang yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang mengerjakan keburukan atau para pelaku muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang keempat kata Nabi SAW, la'anallah man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang-orang yang apa? Yang merubah batas-batas tanah. Di antaranya berapa luas tanah dirubah sama dia, kemudian batas-batas jalan, ya, nama-nama jalan dirubah, Allah melaknatnya subhanahu wa ta'ala. Sebagian para fuqaha membuat istinbat dari hadis yang mulia ini, ya, tentang maqasid syar'iyyah, tentang hukum berlalu lintas dan menjaga keamanan pada saat kita di jalan. Enggak boleh merubah tanda-tanda alamat itu, batas-batas tanah. Kemari jalan ke sini, kalau belok kanan kemari. Ini termasuk mana? Manarul ard, sebagaimana ungkapan sebagian para fuqaha, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. 4 ini jamaah Nabi sebutkan tentang orang-orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah, Allah melaknatnya. Dalam rangka apa? Dalam menjaga tauhid. Ketika seorang itu berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menimpakan laknat kepadanya. Keburukan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi menunjukkan bahasanya betapa agungnya ibadah kurban. Ya. Kemudian hadirin Allah muliakan, kurban juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi, ya, beribadah menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam diberikan isyarat oleh Allah untuk menegakkan kurban kepadanya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayatnya kita hafal. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Sebagian tafsir mengatakan al-kautsar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang airnya mengucur, mengalir dari mana? Dari surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dari rezeki, dari kesehatan, dari hewan ternak, dari keamanan. Kita menyembelih hewan kurban, kita menumpahkan darah, kita mengalirkan darah, ya, kita menyebut nama Allah tabaraka wa taala syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalau seseorang itu berkurban untuk selain Allah, dia enggak menegakkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah yang besar. Sehingga orang yang kufur nikmat, dia mengerjakan satu kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan dia nikmat, enggak boleh dia mengingkarinya, apalagi menisbatkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kurban sebagai aplikasi kita
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khonifidina azakumullah. Oleh karena itu, berkurban gak bisa kita samakan dengan sedekah kita dengan sejumlah uang yang sepadan dengan satu hewan kurban. Misal kita beli kambing 3 atau 4 juta, lalu kita sedekahkan dengan uang itu, kita nggak beli kambing lah, maka pahalanya berbeda. Kalaupun kita punya uang pas-pasan bisa membeli seekor kambing, misalnya seekor patungan 7 orang sapi, kita cari yang harganya mungkin bisa masuk buat kondisi keekonomian kita, maka demi Allah itu lebih mulia di sisi Allah dibanding kita bersedekah dengan sejumlah dana yang sepadan dengan seekor hewan kurban. Lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kurban yang kita laksanakan itu sedikit pun dari dagingnya, ya, dari darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah pada saat Anda berkurban, tertanam jauh dalam hati kita bentuk takwa kita kepada Allah, tauhid kita kepadanya Subhanahu wa taala, keikhlasan kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kerelaan, keridhaan kita dalam menyembelih hewan kurban dari harta yang halal yang kita cari, dari hasil keringat kita potong dengan tangan kita menyebut nama Allah, sampai kepada Allah takwa kita. Bukan darahnya, bukan dagingnya. Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh sembelihan kita. Allah enggak butuh hewan kurban kita. Karenanya Allah perintahkan kita untuk membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Dan Allah perintahkan kita untuk menyimpannya sepertiganya. Allah perintahkan kita untuk membagikannya sepertiganya, dan sisanya kita hadiahkan kepada kaum muslimin. Allah menyebutkan Subhanahu wa taala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sesekali tidak akan sampai kepada Allah, enggak akan pernah sampai selama-lamanya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, keikhlasan kalian pada saat kalian menyembelih karena Allah atau tidaknya, itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang berbuat kebajikan. Menunjukkan jemaah Allah muliakan, menyembelih hewan kurban yang sampai kepada Allah takwanya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memilikinya, untuk menyembelihnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan hewan kurban tersebut agar kita bertakbir, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, dengan kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk ketaatan kita dan perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan dari ayat ini pemahaman kebalikannya. Apabila seseorang itu menyembelih hewan bukan karena Allah, menyembelih binatangnya kepada untuk selain Allah Subhanahu wa taala, disebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, dia enggak ikhlas di dalamnya, maka dia enggak mengerjakan kebaikan. Karena Allah mengatakan wabasyiril muhsinin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang berbuat kebaikan. Sehingga kata sebagian ulama kita, orang-orang yang berupaya untuk berkurban sejatinya dia sedang berbuat baik kepada dirinya. Dia memperbaiki akidahnya karena dia harus menyembelih karena Allah. Dia memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan dia berbuat baik kepada makhluk, dan dia pun berbuat baik kepada makhluk dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah beri kabar gembira wa basyiril muhsinin. Hadirin yang Allah muliakan, para jamaah sekalian kita Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana agar kurban kita tahun ini
dan tahun-tahun yang akan datang berbuah kebaikan, diterima oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang bagaimana yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah? Kurban yang bagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kurban yang bagaimana yang diajarkan baginda Rasul alaihi salatu wasallam? Bukan sebatas rutinitas tahunan, bukan sebatas untuk bermegah-megahan, bukan karena ingin dibilang orang yang mampu, enggak jamaah. Karena kita ini mau ibadah. Karena ibadah itu bukan khusus bagi mereka yang mampu, tapi mereka yang tidak mampu pun Allah perintahkan untuk ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Memang ada kalanya ibadah tersebut berkaitan dengan mal, dengan harta, seperti haji, seperti umrah, seperti jihad, dan juga seperti kurban. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kurban dengan keimanan. Artinya kurban itu bisa dilakukan oleh mereka orang yang beriman, terlepas ekonominya baik atau ekonominya sedang tidak baik. Selama dia punya keyakinan yang mantap, punya usaha yang maksimal, Allah akan mudahkan bagi dia untuk berkurban. Lihat, kan kita sering dengar ada tukang becak dia bisa beli hewan kurban. Ada seorang petani yang mungkin penghasilannya enggak seperti karyawan yang kerja, yang duduk di sebagian perusahaan, di atas bangkunya yang nikmat, di atas mejanya yang masya Allah, dia berkurban jutaan gajinya, tapi terkadang dia enggak mampu mengeluarkan dari kantongnya sejumlah uang untuk berkurban kepada Allah SWT. Lain dengan mereka yang para petani, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Karena itu iman jamaah, dan Allah akan menerima dari kita iman kita. Kurban yang lahir dari keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Khonifuddin a'azakumullah. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah soal keikhlasan. Ya, memang ikhlas ini berat. Al-ikhlasu azizun, kata ulama. Ikhlas itu berat. Sehingga dalam semua aspek ibadah kita kepada Rabbul Alamin, Allah sematkan ikhlas, Allah titipkan keikhlasan. Apa kata Allah? Qul inna salati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuk itu ibadah, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini lillahi rabbil alamin. Jadi tanamkan dalam hati kita keikhlasan yang begitu mantap pada saat kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji manusia dan sebagainya. Sudah jamaah memuliakan bahwasanya perbedaan sekali lagi orang-orang beriman ketika mereka beribadah kepada Allah khususnya kurban terletak pada nilai keikhlasannya. Kepada siapa dan untuk apa Anda berkurban? Terlepas jenis hewan kurban, apakah sapi, apakah unta, apakah kambing. Meskipun hal itu sangat diperhitungkan oleh syariat tentang hewan-hewan yang paling bagus, yang paling gemuk, yang mahal, yang kita kurbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, di sana ada keikhlasan yang mantap yang harus kita bina sejak dini. Tanamkan dalam hati yang jauh, yang dalam. Kurban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah firmankan itu kepada Muhammad, "Qul inna salati," katakan Muhammad, sesungguhnya salatku yang wajib, yang sunnah, salat yang malam, salat yang siang, salat yang sore hari, salat yang sunnah, yang wajib, yang apapun, semuanya terutama kepada Allah SWT. Wa nusuki, dan nusukku, ibadahku secara umum dan secara khusus, kata Sa'id bin Jubair, adalah apa? Sembelihanku. Jangan sampai Anda menyembelih bukan karena Allah. Jangan sampai Anda ketika memotong hewan kurban enggak menyebut nama Allah. Ada keinginan syahwat duniawi wal iyadzubillah. Ingin dipuji, ingin disanjung, enggak.
Dan orang yang salah dalam niatnya ketika ibadah kepada Allah, maka Allah akan tinggalkan dia. Apa kata Nabi SAW? Allah firman, ana aghna'u syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan syaraka fihi ma'i wa ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya adalah Allah zat yang maha tidak butuh kepada syarikat sekalipun. Barang siapa yang beramal dia syarikatkan aku dengan selain aku tinggalkan dirinya dan juga amalannya, aku tinggalkan syarikatnya. Sehingga pada hari kiamat nanti Allah katakan, unzuru, lihatlah, perhatikanlah kepada orang-orang yang dahulu Anda bersyarikat kepadanya. Hal tajiduna minhum syai'a, apakah akan mendapatkan balasan pahala dari mereka? Allah tinggalkan subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah, Allah akan meninggalkannya. Allah akan berikan dia taufik dan hidayah. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat Allah tinggalkan secara totalitas. Allah perintahkan minta kepada orang-orang yang dahulu dia syarikatkan Allah dengannya subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keikhlasan jamaah memuliakan. Ini penting. Ya, inilah titik perbedaan kita dengan orang-orang di luar Islam. Karenanya Allah mengatakan apa? Fa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang esa. Enggak butuh pada syarikat. Kalaupun Anda enggak menyembelih hewan kurban, Allah enggak butuh juga. Kalaupun Anda menyembelih, Allah juga enggak butuh subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tegaskan di sini agar kita mengikhlaskan semua ibadah kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karena momen ini setahun sekali. Masa iya kita ibadah setahun sekali enggak ikhlas? Itu maksudnya. Ya. Kemudian hadirin Allah muliakan, agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah kurban itu sesuai petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allah mengatakan Subhanahu wa taala tentang sebuah ayat, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Ya. Kata sebagian para ulama salaf, ikhlasan wa sawaban, yang paling ikhlas dan paling benar. Kata mereka, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amal apabila dikerjakan penuh dengan keikhlasan tapi enggak benar, enggak sesuai dengan sunnah, lam yuqbal, enggak Allah terima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Akan tapi kalau dia benar dikerjakan tapi enggak ikhlas, lam yuqbal. Hatta sampai amal tersebut an yakuna khalisan wa sawaban, dikerjakan penuh keikhlasan dan benar. Khalisan an yakuna lillah wa sawaban an yakuna ala sunnah. Ikhlas apabila Anda kerjakan karena Allah, dan benar apabila Anda kerjakan sesuai petunjuk jamaah memuliakan. Bagaimana kita mengetahui itu hewan yang layak untuk dikurbankan, bagaimana umurnya, perhatikan. Karena ada kalanya orang itu ya penjual, misalnya penjual hewan ternak, menjual hewan kurban itu enggak tahu standarisasinya dalam pandangan syariat, bagaimana kambingnya itu bisa dijadikan hewan sembelihan. Ya, belum lagi dengan cara membelinya. Membeli hewan kurban, bagaimana caranya? Kan macam-macam. Ya. Sehingga para ulama kita menjelaskan dalam sebagian kitabul buyu' tentang jual beli al-kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Dan dibahas bagaimana hukum memberi hewan kurban dengan sistem panjer, dengan sistem DP, bai'ul urbun, dibahas oleh para ulama sah atau tidak. Karena biasanya orang beli hewan kurban itu ya nanti pas ketika mau dikurbankan baru diserahkan kepada pembelinya, sementara uangnya terkadang belum sampai kepada pihak penjual. Itu dibahas dalam pandangan syariat, dalam pandangan hukum fikih. Itu. Ya.
dan seterusnya. Ini punya pembahasan tersendiri. Makanya para ulama menyebutkan agar cara membeli hewan kurban, cara menyembelihnya, cara menentukannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu yang menjadi latar belakang dan sebab utama hewan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kemudian poin berikutnya, ikhwan, para jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kiat agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memahami bagaimana kita memahami syarat-syarat hewan kurban. Ini lebih rinci lagi. Ya. Hewan kurban itu pertama dari jenisnya adalah bahimatul an'am. Antum tahu ya, kambing, ya sapi, ya unta dengan berbagai macam jenis. Tidak boleh diganti dengan hewan yang lainnya. Karena ini maksud hewan ternak adalah hewan yang Allah katakan sebagai bahimatul an'am. Bukan hewan yang diternakan oleh manusia. Seperti apalagi ayam, bebek, ikan. Ya bisa. Karena jenisnya bukan jenis bahimatul an'am. Harus tahu syarat-syarat hewan kurban tersebut, baik yang menjual dan juga yang membeli, khususnya mudhahi, orang yang menyembelih hewan kurban, pemilik hewan kurban. Masing-masing kita ini dituntut oleh syariat untuk mengerti bagaimana hewan itu dikatakan sebagai hewan kurban, apa saja syaratnya. Ya. Nih, pertama adalah bahimatul an'am. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang kedua adalah tahu umurnya. Umurnya harus musinnah. Umurnya harus musinnah. Kalau unta 5 tahun, 4 tahun sempurna, masuk tahun ke-5. Adapun sapi mencapai 2 tahun genap dan mencapai atau masuk tahun ke-3. Makanya seorang peternak harus tahu nih, jangan sampai dia nggak ngerti sehingga dijual oleh kaum muslimin. Ya kaum muslimin juga nggak tahu, ya pada akhirnya secara persyaratan nggak masuk. Yang itu bisa mengakibatkan kurbannya tidak Allah terima Subhanahu wa taala. Karena persyaratan sesuatu harus terpenuhi sebelum ibadah itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita mau sholat, syaratnya apa? Masuk waktu dan berwudu diantaranya. Kalau kita sholat belum waktu masuk, ya kita nggak sah sholatnya. Kalau kita sholat tapi kita nggak berwudu, nggak sah sholatnya. Persyaratan itu harus kita penuhi jemaah. Maka tanya baik-baik. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari tentang masalah udhiyah, Mazhab Syafi'i mengatakan kalau kambing kacang harus 2 tahun. Itu Mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Nas Syafi'i mengatakan demikian rahimahullah ta'ala. Tapi di negeri kita kambing selain domba 1 tahun setengah udah bisa jadi hewan kurban. Itu memang umumnya para ulama kita. Artinya ada segi kehati-hatian dari imam kita yang mulia ini rahimahullah ta'ala. Ya, ingin saya sampaikan ke sini, harus tahu, harus paham dari segi umurnya. Karena nggak setiap hewan bisa jadi kurban. Umurnya harus pas. Dan ini menunjukkan rahimnya Islam. Islam itu agama yang rahim. Hewan-hewan yang kecil itu nggak layak disembelih untuk sebagai kurban kepada Allah. Allah ingin jadikan itu berkualitas, umurnya pas, beratnya, besarnya pas, agar kurban itu menjadi kurban yang berkualitas. Masya Allah, umurnya diperhatikan. Ya, adapun kambing, jumhur ulama mengatakan 1 tahun boleh, dan domba mulai 6 bulan ke atas. Ya, domba 6 bulan ke atas. Barang siapa yang menyembelih kurang dari umur tersebut, maka syariat tidak akan pernah menganggapnya sebagai hewan kurban. Kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinna wa in ta'asara alaikum fatadbahu jiz'atan minal dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali yang musinnah, genap umurnya, sapi 2 tahun lebih, kambing masuk
1 tahun sempurna dan masuk tahun kedua untuk doan jazaa 6 bulan untuk domba. Adapun unta 5 tahun. Lihat bagaimana syariat mengatur umurnya. Ya. Apalagi ikhwan, selamat dari cacat. Jangan kurbankan hewan yang cacat, yang jelas-jelas cacat. Cacat ini ada 2 kata ulama, ada cacat yang menggugurkan syarat, ada cacat yang mengurangi kesempurnaan. Seperti apa kata Nabi SAW, yang buta, yang jelas-jelas buta, matanya nggak ngelihat, ya kalau dia berjalan nabrak, itu buta berarti dia nggak ngelihat. Atau matanya semuanya putih, baik 1 ataupun 2, ini nggak boleh. Ya. Menunjukkan bahwasanya seseorang itu bukan hanya diuji oleh Allah ketika berkurban dengan keikhlasannya, tapi dengan apa dia berkurban. Memperhatikan kualitas hewan kurbanannya. Cari yang baik. Karena kita mempersembahkan karena Allah untuk Rabbul Alamin. Apalagi al-arja al-bayyinul arjuha, yang pincang dan jelas kepincangannya. Sebagian ulama mengatakan yang nggak bisa berjalan sama sekali, ya kalau jalan terseok-seok. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau dia bersama kawan-kawannya, dia berlari, dia berjalan, dia kadang tertinggal atau bahkan seringnya tertinggal, menunjukkan jangan-jangan kakinya ada sesuatu yang susah dia berjalan, atau yang hanya tidur saja, ya nggak bisa berdiri. Nah ini nggak boleh jadi hewan kurban, baik sapi, unta ataupun kambing. Yang kurus, yang tidak ada daging dan sumsumnya. Yang keempat kata Nabi, yang sakit yang jelas sakitnya. Para ulama merinci lagi, ikhwan. Sakit kambing atau binatang ini macam-macam. Ya, kalau hewan itu nggak mau makan, kalau dia makan mengeluarkan kotorannya itu encer, ya. Kemudian tidak ada ampasnya, menunjukkan ada sesuatu penyakit dalam pencernaannya, dan itu nggak lagi dijadikan hewan sembelihan. Ya, bukan hanya kurus, tapi juga masalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatannya. Jadi organ-organ tubuhnya, baik yang kelihatan oleh kita atau bagian dalamnya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hewan kurban atau hewan yang dijadikan kurban oleh kita dan dia buang air, ternyata buang airnya itu enggak ada ampasnya, misalnya, yang enggak layaknya seperti hewan biasa, maka itu penyakit dan enggak boleh dijadikan hewan kurban. Berarti seorang mudhahi, seorang penyembelih hewan kurban, pemilik hewan kurban dan juga para pedagang harus benar-benar mengecek kondisi hewan kurbannya, yang dengannya dia bisa berkurban dengan penuh kebaikan, dan dengan itu Allah akan menerimanya insyaallah. Berarti kita harus paham nih, ya, syarat-syarat hewan kurban, ya, nggak ada cacat dan sebagainya. Kalaupun ada cacatnya sedikit, kalau kita bisa membeli yang lebih bagus, beli. Ya, kupingnya robek, terbelah, tanduknya putus. Ini memang tidak bermasalah. Artinya tidak menjadikan hewan itu enggak sah. Sah, hanya saja kurang utama. Ya. Boleh saja. Tapi hendaklah kita perhatikan, kita cari yang paling bagus. Karena Nabi SAW tidak pernah berkurban kecuali dengan kambing yang bagus, tanduknya, badannya besar, enak dipandang, menunjukkan itu harta yang paling dicintai. Dan Allah mengatakan, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian enggak akan mencapai derajat takwa sampai kalian menginfakkan dari harta yang paling Anda cintai. Kita beli kambing, masya Allah, nikmat dipandang. Kita punya sapi, nikmat kita pandang, besar, gemuk, enggak ada penyakitnya. Kalau kita kurbankan penuh keikhlasan kepada Allah, kita bisa mencapai derajat takwa dan Allah menerimanya. Jadi kita harus perhatikan ini juga. Bukan sekedar beli enggak. Bukan sekedar kurban enggak. Bagaimana kurban kita yang hanya setahun sekali ini, yang terkadang kita butuh dengan harta kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, soal saat gimana kalau kita menyembelih hewan dengan hewan yang dikebiri? Ya. Apa itu kebiri, ikhwan?
diputus kemaluannya. Agar apa? Agar gemuk. Boleh enggak? Boleh. Rasulullah SAW itu pernah menyembelih hewan seperti itu. Dalam sebuah hadis, anna Rasulullah SAW kana idza arada an yudhiya ishtara kabshaini azimaini saminaini aqnaini amlahaini maujuaini. Kata Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW apabila hendak menyembelih hewan kurban, maka beliau memilih 2 ekor kambing yang besar. Ishtara kabshaini azimaini. Lihat semangatnya Rasul, cari kambing yang besar. Saminaini, yang gemuk. Aqranaini, punya tanduk, bertanduk bagus. Amlahaini, antara putih dan hitamnya bercampur di mulut, di mata, di kaki. Maujuaini, dan mauju artinya dikebiri. Ya. Biar apa? Biar gemuk. Ini kata sebagian ulama, boleh, ya, boleh disembelih karena melihat manfaat dari dagingnya. Tapi jarang ya kita beli kambing kayak gini jamaah ya, jarang. Apalagi khanazakumullah, agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan waktunya. Ini sebagian kaum muslimin masalah waktu ini memang ada khilaf para ulama ya. Ada 2 pendapat atau 3 pendapat bahkan kata sebagian para ulama. Ya, ada permulaan waktunya, ada akhirnya. Jangan sampai kita menyembelih bukan di waktunya, baik di awal maupun di akhirnya. Sebagian ulama menyebutkan kalau Idul Adha itu sebaiknya sholatnya dipercepat, agak pagian dikit, agar kita biasa segera menyembelih hewan kurban. Dan disembelihnya ada 3 keadaan. Pertama, setelah sholat itu selesai. Ini pendapat jumhur ulama. Yang kedua, setelah imam menyembelih hewan kurbannya, sebagaimana hadis Jabir. Nabi khutbah Id, selesai khutbah Id, Nabi turun dari mimbarnya, Nabi sembelih hewan kurbannya dan diperintahkan manusia berkurban. Sembelihlah, ada yang sembelih di masjid, di lapangan, sembelih di rumah-rumah mereka. Dahulu salafus saleh menyembelih hewan kurban itu di rumah-rumah mereka, karena mereka biasa menyembelih. Dan seorang bisa menyembelih seekor kambing seorang diri. Kalau kita berapa orang? 4 atau 5 orang. Sahabat Nabi biasa. Ali menyembelih 100 ekor kambing dengan tangannya, dan Rasul juga menyembelih demikian sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ketiga, ya, selesai salat walaupun hanya sebentar, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh disembelih walaupun khutbah Id masih berlangsung, kata sebagian para ulama. Yang lebih selamat dari pendapat ini adalah selesai salat Id plus khutbahnya, kita pulang, kita menyiapkan kurban kita sembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebelum salat berlangsung atau sebelum imam berkhutbah. Artinya salat dan berkhutbah. Karena sebagian tempat mereka enggak tahu, misalnya sudah ada belum khutbah Id. Dahulu orang-orang tinggal di pedalaman, orang Baduy itu enggak tahu. Dulu nggak ada kayak sekarang, canggihnya teknologi, tahu di sana sholat Id, imamnya siapa, khotibnya siapa, kan gitu. Bahkan speaker sekarang itu seperti apa. Dulu nggak ada, sehingga perlu wanti-wanti jangan sampai orang-orang Baduy, orang-orang tinggal di pegunungan itu nggak tahu kapan menyembelih. Akhirnya mereka nggak diterima oleh Allah SWT sembelihannya. Itu sama sekarang falillahilham. Ya, falillahilham. Dan berakhirnya kata ulama mengatakan tanggal 12 Dzulhijjah. Ada pendapat kayak gini, tapi pendapat ini dhaif, lemah. Berarti dari hari tasyrik yang kedua, tanggal 11, tanggal 12. Berarti tanggal ke-13, 12 akhir, masuk waktu maghrib, masuk tanggal 13 Dzulhijjah, selesai hari raya Idul Adha. Dan nggak boleh lagi kurban. Pendapat yang terpilih adalah tanggal 13 Dzulhijjah dan pada saat matahari
terbenam, dan ini pendapat yang paling tepat. Kata Nabi sallam, ayyamut tasyrik ayyamun aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari di mana kita makan, minum, dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hari raya Idul Adha itu 4 hari. Semuanya enggak boleh berpuasa. Dan sepakat para ulama, hari raya enggak boleh kita berpuasa. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah berpuasa pada hari rayanya. Ya. Nah, soal gimana kalau kita menyembelih di malam hari? Apakah sembelihan kita sah, diterima atau tidak? Waktu yang utama adalah kita menyembelih di kala siang hari. Disebutnya Idul Adha itu pada waktu duha. Matahari sudah condong ke barat. Ya. Dan panasnya mulai kita rasakan di waktu duha. Adapun menyembelih di malam hari, kata para ulama boleh, hanya saja kurang utama. Karena di siang hari itu terlihat bagaimana syiarnya. Banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Semarak mengerjakan Idul Adha. Banyak sukacita di dalamnya. Rasa syukur itu nampak kepada Allah Tabaraka wa taala. Walaupun di malam hari dibolehkan, tapi kurang utama kata para ulama kita. Ya. Dan sembelihannya sah. Sembelihannya sah-sah saja. Akan tapi kurang apa? Kurang utama. Dan umumnya masyarakat kita tidak menyembelih di malam hari atau di sore hari. Ya. Oleh karena itu ini disunahkan dari isyarat para ulama, ya hendaklah kita menyembelih itu pada waktu-waktu yang tepat. Menyegerakan salat Id dan demi menyegerakan apa? Menyembelihan, agar kaum muslimin bisa memakannya, ya, memberikan kegembiraan dengan segera kepada kaum muslimin. Mungkin mereka ingin makan daging, mungkin mereka ingin makan hewan sembelihan, mungkin si pemilik hewan kurban ingin merasakan bagaimana nikmatnya makan sembelihannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah, dan menyegerakan kebaikan adalah kebaikan. Dan ini lebih membuat kita apa? Merasa dan punya keyakinan yang mantap, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima hewan kurban kita. Karena kita berupaya dengan maksimal menyembelihnya pada waktu yang telah syariat mengajarkan kepada kita. Apalagi ya khanasakumullah, kalau kita menyembelih hewan kurban di siang hari nampak keutamaannya. Dan umumnya ibadah-ibadah yang agung itu dikerjakan di kala siang hari. Walaupun ada juga ibadah yang dikerjakan di malam hari juga mulia, seperti salat tahajud. Tapi baginda Rasulullah SAW biasa mengerjakannya di siang hari. Lalu ya khanasakumullah, poin berikutnya agar hewan kita, sembelihan kita, kurban kita Allah terima Subhanahu wa taala, melakukan sembelihan dengan cara yang paling utama. Yang cara paling utama ini ada berapa poin? Yang pertama, hewannya. Tadi sebutkan paling besar, paling gemuk dan sebagainya. Kemudian kepemilikan, status hewan kurban itu milik siapa? Kalau kambing untuk 1 orang, kepemilikannya nggak boleh lebih. Kakak adik patungan beli kambing, niatnya berdua enggak, 1 atas nama 1 orang, kepemilikannya. Ya, adapun sapi kepemilikannya dengan membeli 7 orang. Ya, unta juga demikian. Dan para ulama menyebutkan menurut. Yang paling utama berkurban itu ketika seorang berkurban dengan seekor unta seorang diri. Ini paling utama. Kalau untuk punya rizki, berkurban seperti ini. Begitupun sapi 1 orang, Masya Allah. Ya, berapa sekarang sapi harganya? Bisa beli motor 1 antum, ya kan? Tapi Masya Allah, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ingin ibadah kita Allah terima Subhanahu wa taala. Diuji tuh kita tuh. Apanya?
tadi keikhlasannya, semangatnya kita. Kan kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kata Burairah, Nabi menyembelih hewan kambingnya besar, ada tanduknya dan sebagainya. Azimaini, akranaini, saminaini, besar, gemuk dan punya tanduk. Pilih hewan yang bagus, gitu kan? Kambing, kemudian unta satu orang, sapi satu orang, kambing satu orang, berurut. Berarti didahulukan apa? Kepemilikannya per orang sebelum syarikah, berkelompok. Sebelum tasyrik, berkelompok. Yang ketiga, tadi 1 ekor kambing. Masya Allah. Beli. Ada rezeki dari Allah, belikan. Dahulukan hewan itu. Kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama salaf kita, di antaranya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala, pernah ditanya tentang bagaimana hukum orang yang menghutang, orang yang berhutang untuk membeli hewan kurban. Kata beliau, boleh, dengan catatan apa? Dia yakin bisa bayar hutang tersebut. Kita ini kurban kan di akhir-akhir bulan, uangnya belum kelihatan. Kita nanti adanya di awal bulan depan. Kita minjem sama teman, saya pinjam uang. Nanti saya gajian, saya bayar. Buat apa? Buat beli hewan kurban. Masya Allah. Dia yakin, dia punya apa? Punya keyakinan besar dan memang ada sesuatu yang diharapkan. Apa kata beliau? Karena dalam hewan kurban ada kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah berikan, Allah mudahkan dia untuk membayar hutangnya dalam rangka mendahulukan kepentingan Allah SWT. Tetapi jangan jadi kebiasaan. Tahun ini ngutang, tahun depan ngutang terus enggak jadi kebiasaan. Kenapa? Karena salafus saleh enggak menjadikan hutang sebagai kebiasaan kecuali sifatnya ada darurah. Ini fatwa beliau rahimahullah taala. Ya. Apalagi hewan sapi dan unta untuk 7 orang. Ya. Antum bisa melakukan beli seekor sapi, seekor, ya beli sapi seekor. Lalu antum syarikahkan yang lainnya, bapak antum, kakak antum, adik antum, atau hadiah kepada orang. Rasulullah pernah membagikan hewan kurban satu persatu, si fulan satu, si fulan satu, si fulan satu. Ya. Lalu sebagian sahabat seperti Abi Bakrah dapat hewan yang umurnya masih kecil. Ya Rasulullah, saya enggak kebagian kecuali yang kecil. Idbah, sembelih untukmu dan tidak layak untuk selain dirimu karena kamu dapatnya kecil. Sebagian ulama mengatakan kalau kita punya kelapangan rezeki, beli seekor kambing atau seekor sapi, kita hadiahkan untuk 7 orang. Ini Masya Allah, ini menyerahkan sunnah Nabi membagi-bagikan hewan kurban. Anda kan di sini? Ya. Saya satu ekor sapi, terus saya bagi-bagi teman-teman. Siapa yang belum kurban? Catat namanya fulan, 7 orang. Antum kurban. Masya Allah, ini luar biasa ikhwan. Ya. Dan itu sedekah dikala kita lapang. Yang Nabi ditanya, sedekah apa yang paling utama? Sedekah dikala Anda lapang, takut miskin, dan Anda cinta kepada harta. Kata para ulama, kita bersedekah dikala kita lapang, itu bisa mengikis habis sifat pelit kita, bakhil, kikir, yang menguasai hati kita. Kan orang itu cinta kepada harta. Maka Nabi ajarkan bersedekah dikala kita lapang, ikhwan. Dan ini sebagian salaf mengerjakannya. Karena Nabi mereka mengerjakannya sallallahu alaihi wasallam, membagi-bagikan hewan kurban. Dan itu menunjukkan keikhlasan, insya Allah tinggi kepada Allah. Dia ingin agar kurbannya manfaat. Masya Allah, ini sunnah yang matrukah, sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, membagi-bagikan hewan kurban. Hari ini mungkin kita bisa berandai-andai, kalau saya punya uang, saya belikan kambing, bosi fulan, bosi fulan, bosi fulan. Lihat. Jadi ini ikhwan, ya, dan semoga dengan itu Allah terima hewan kurban kita, sembelihan kita, ya. Dan ini jarang sekali kita lakukan. Kemudian ikhwan azakumullah, di antara kiat agar kurban kita Allah terima subhanahu wa ta'ala, berkurban untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang telah meninggal dunia. Perhatikan. Kenapa kita bahas ini? Karena orang yang masih hidup ketika dia berkurban karena Allah, dia berniat. Dia berniat.
niatnya berharap kepada Allah diterima. Adapun orang yang mati, jangankan niat, dia nggak bisa berniat untuk keperluan diri sendiri, nggak bisa dia. Makanya di antara syariat Muhammad SAW adalah berkurban untuk orang yang masih hidup, dikerjakan oleh mereka yang masih hidup, tidak diperuntukkan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ya, oleh karena itu ikhwan azakumullah, ya, berkurban untuk orang yang meninggal dunia ini memang ada khilaf. Ketika masalah itu ada khilafiyah, ya, sah atau tidaknya, maka lebih utama lagi mereka berselisih diterima atau tidak, kan gitu. Sehubungan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban mengkhususkan untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Akan tetapi para ulama memerinci ikhwan. Berkurban atas nama orang yang meninggal dunia ini menjadi beberapa keadaan. Mana di antara ini yang bisa menjadi kurban yang sah dan Allah menerimanya, mana yang tidak. Yang pertama, berkurban atas orang yang telah meninggal dunia itu diikutkan bersama orang yang masih hidup. Jadi kita berkurban nih, kita niatkan mengharap kepada Allah pahalanya dapat juga orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan, kalaupun Anda tidak berniat demikian, tetap dapat. Karena itu termasuk di antara amalan yang bisa mustarakah fil ujur. Kebaikan itu bisa menyertai siapa aja. Untuk berkurban seorang diri, ya, atas nama antum, maka bapak, ibu, kakek, nenek, keluarga itu bisa dapat pahalanya. Ini keberkahan berkurban, ya. Seluruh keluarganya yang masih hidup dan yang telah meninggal, kata ulama, ini mendapatkan pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, berkurban atas nama orang meninggal dunia itu karena ada wasiat dari yang meninggal dunia. Nah, bapak tahun ini mau berkurban, alhamdulillah uangnya sudah cukup. Qadar Allah belum sempat beli hewan kurban dan belum sempat berkurban, bapaknya meninggal. Dia mengatakan, kalau bapak meninggal, nak, tolong laksanakan kurban itu. Maka disembelih untuk itu atas nama bapak yang meninggal dunia. Kenapa? Karena wasiat. Ini boleh. Sebagaimana berwasiat untuk haji, untuk umrah, untuk bersedekah yang lainnya. Ya, hukum asalnya wa alaisal insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan memperoleh bagian pahala kecuali dari apa yang mereka usahakan. Dan wasiat ini ketika dijalankan, maka pahalanya mengalir kepada orang yang memberikan wasiat. Maka wasiat ini harus ditegakkan selama wasiat itu sah secara aturan syariat, ya, dan benar dilaksanakan, dan selama bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh. Nah, bapak punya tanah, nak, nanti tolongnya diwakafkan. Ya, buat apa, Pak? Buat tempat-tempat hiburan. Nggak boleh. Apalagi wasiat itu menghabiskan seluruh harta atau lebih dari 1/3, nggak boleh. Kata Nabi, ats-tsulus was-tsulus was-tsulus katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Maka kalau wasiatnya dominannya maksiat, nggak boleh. Wajib dibatalkan dan dialihkan kepada yang lebih manfaat. Ya, jadi dengan jalur apa? Wasiat. Bahkan Allah mengatakan, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengar diubah tuh wasiat. Tadinya bapaknya mau kurban, malah dibelikan buat yang lainnya. Maka yang mengganti ini, kata Allah, dia berdosa. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka azakumullah, boleh kita menyembelih kurban atas dasar wasiat dari orang yang meninggal dunia. Ketika dia punya niat untuk berkurban dan keburu meninggal dunia. Ustaz, gimana kalau wasiatnya sudah lama dan kita baru ingat tahun ini? Kerjakan. Gimana bapak saya berwasiat, dia ingin berkurban,
atau saudara kita atau kawan kita berwasiat, dia nggak punya uang, Ustaz, ambil dari harta warisnya, atau minta kepada ahli warisnya untuk membelikannya, boleh seperti itu. Atau kalau kita ingin menerima kata kita, boleh, saya belikan. Teman saya berwasiat dan dia nggak punya harta, dia ingin sekali berkurban misalnya, maka kita belikan. Masya Allah, ini pahala besar buat kita. Kita membantu dia menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jamaah, ya, adalah sengaja berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia secara khusus. Ya, ini kurban siapa? Fulan bin Fulan rahimahullah, khusus anaknya beli tanpa ada jalur wasiat, tanpa ada jalur yang lainnya, dia beli kurban sengaja mengkhususkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ulama ada yang membolehkan, khususnya para ulama Hanabilah, mereka mengkiaskan dengan sedekah. Ya, tetapi tidak termasuk sunnah kata ulama. Ya, tidak termasuk sunnah. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tidak pernah berkurban secara khusus atas nama orang yang telah meninggal dunia. Atas Hamzah, Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim anaknya, dan anak-anak yang lainnya, Ummu Kulthum, Ruqayyah, tidak pernah. Begitupun para sahabat, tidak pernah. Sehingga kata sebagian ulama kita, dinukil oleh Imam Asy-Syaukani kalau tidak salah kitabnya Nailul Awtar dan juga yang lainnya, kalau masalah meninggal berkurban atas nama orang yang meninggal dunia, sehubungan kurban itu terjadi setahun sekali dan Nabi berkurban selama 10 tahun, kata Ibnu Umar, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa yudhi. Nabi datang ke Madinah dan Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun, Nabi menyembelih, dan tidak ada satu riwayat Nabi SAW itu menyembelih khusus untuk orang yang meninggal dunia. Kalau ada, tentulah akan dinukil kepada kami sebagaimana masalah-masalah sifat juz'iyat, yang masalah parsial, yang masalah-masalah cabang dan masalah fikih. Bayangin, ini kan amalnya kan terus menerus, tapi Nabi enggak mengerjakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan azakumullah, berkurbanlah dengan kondisi kita masih hidup. Itu ahra, lebih dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita berkurban atas nama orang meninggal dunia, maka perhatikan jalurnya. Apakah ada jalur wasiat atau yang lainnya? Atau dia bernazar? Dia bernazar. Dia sudah beli hewan kurban, saya nazarkan ini untuk Allah. Meninggal, maka sembelih. Maka sembelih. Apalagi ya ikhwan? Berkurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebut nama selain Allah. Jawabannya bisa apa? Bisa kufur, syirik. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih itu mengatakan bismillahi wallahu akbar, atau mengatakan bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walak, dengan nama Allah yang maha besar dan maha besar, ya, Allahumma hadza minka walak, ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Minta agar sembelihan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita menyembelih ikhwan, kita menyebut nama Allah dan kita letakkan harapan kita pada saat menyembelih bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza minka walak. Disitulah kita menyebut. Apa hikmahnya? Pada saat kita menyembelih dan kita meletakkan pisau kita atau alat sembelihan tersebut di leher hewan kurban kita, disitulah kita benar-benar teruji keikhlasannya kepada Allah dan harapan yang besar kepada Allah. Bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walak. Karena kalau kita sudah sembelih itu hewan, nggak bisa hidup lagi, yang kita nggak bisa lagi mengulang niat kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, Allahumma taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku. Lihat bagaimana Nabi itu punya roja,
punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesi terakhir kita mendapat hewan kurban kita. Wah, udah disembelih. Sayang kalau kita menyebut nama selain Allah. Sayang kalau kita tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, apakah disyariatkan pada saat kita menyembelih kita baca sholawat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Kata sebagian para ulama, yakni Syekh Ibrahim rahimahullah taala dan juga Syekh Muhammad bin Amin Asyankiti rahimahullah, tidak disyariatkan kita berkurban membaca sholawat atas Nabi SAW. Kenapa? Dikhawatirkan di situ ada niatan kurban itu selain untuk Allah juga untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Di samping itu tidak pernah Nabi ketika berkurban membaca salawat atas dirinya, membaca salawat untuk keluarganya, dan juga para sahabat tidak pernah berkurban ketika menyembelihnya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cukup karena Allah. Sehingga kata Allah, agar kamu menyebut nama Allah. Jadi 3 kali pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cukup. Dan satu riwayat boleh mengatakan Allahumma hada minka walak. Yang ketiga, Allahumma taqabbal minni. Nah, kalau kita sebagai penyembelih nih, perhatikan. Sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita nitip sama kita. Kita yang memotong. Jangan lupa sebut Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma hada minka walaka min fulan ibni fulan. Allahumma taqabbal min fulan. Sebut. Boleh dikeraskan Bismillah Allahu Akbar, ya Allah ini kurbannya si fulan min fulan, terimalah ya Allah. Boleh pakai bahasa Arab atau bahasa kita. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin menukil pembahasan para ulama, apabila seorang yang menyembelih lupa baca bismillah dan dia salah dalam menyebut nama orang yang berkurban, sah atau tidak? Bahasa pertama, kalau orang enggak menyebut nama Allah, dia sengaja meninggalkannya, maka sembelihannya enggak halal. Kalau sengaja. Kalau enggak sengaja, sah kata ulama. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan menyebut nama Allah sunnah. Karena umumnya kaum muslimin ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia lupa, maka sah sembelihannya. Nah, permasalahannya kedua adalah ketika orang itu menyembelih, dia menyebut nama Allah tapi mengatakan ini kurbannya si fulan, atau kurbannya si Ahmad diganti dengan kurbannya si Abdurrahman. Gimana? Sah atau tidak? Orang mengatakan kurbannya sah, karena yang menjadi iktibar bukan ucapannya menyembelih, tapi iktibarnya apa? Orang yang memiliki hewan kurban. Biar bagaimanapun dia telah mentakyin hewan itu punya saya dan saya jadikan sebagai hewan kurban. Nah, sebagaimana mengatakan kalau orang yang menyembelih itu salah dalam menyebut, dua keadaan. Ya. Pertama bisa jadi dia melupa, kedua dia sengaja, maka dia wajib mengganti. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Kenapa? Ya, terkadang dia lupa. Ya. Kedua juga dia kalau disengaja, maka satu sisi dia berdosa sebenarnya. Tapi itu nggak perlu mengganti hewan kurbannya, karena biar bagaimanapun hewan itu milik si fulan yang dia sudah mengingatkan kepada Allah untuk disembelih. Makanya hati-hati teman-teman yang menjadi juru sembelih. Ya, tanya nih hewan siapa? Fulan bin fulan. Kalaupun kita nggak menyebut namanya, pertama orang itu telah berniat dan kita telah mengetahui hewan ini milik si fulan. Tapi untuk afdhaliyah, keutamaan, kita menyebutnya. Ya. Nah, soal gimana Ustaz? Kalau kita menyebut nama Allah padanya lalu mengatakan ini kurbanku dan kurban untuk orang-orang yang belum sempat berkurban. Kata ulama ini khusus buat Nabi saja. Sebagaimana penukilan Imam Syaukani dan Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Bahwasanya Nabi mengatakan, ya Allah ini kurban dariku dan untuk umatku yang belum sempat menyembelih. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak dinukil oleh para ulama dari sahabat Nabi mereka berkurban untuk umat Islam yang belum sempat berkurban. Sehingga tidak sah kurban satu sekolahan.
uangnya patungan, beli hewan kurban. Niatnya rame-rame. Kurban untuk satu RT itu enggak sah. Karena syariat memberikan batasan kambing 1 orang, adapun unta dan sapi 7 orang. Adapun istirak dalam masalah pahala bisa terjadi. Ya, tapi kurban dengan kongsi sekian puluh orang sekolahan, satu kampus, ini enggak sah. Ya, itu tidak sah. Yang terakhir, ikhwan azakumullah, bagi para pengkurban jangan sesekali menjual hewan kurbannya. Baik dengan mentransaksikan menjual, maka itu enggak Allah terima subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia telah menjualnya dan bisa tidak sah. Atau kata sebagian ulama, sembelihannya sah tapi tidak Allah terima. Kan ada orang yang ibadahnya sah tapi enggak terima. Orang sholat sah secara urutan syariat, wudu, ya, masuk waktu, dia sholat berjamaah, takbir, sujud, sah, tapi enggak Allah terima subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menyembelih hewan kurban, kita jual belikan. Nah, jual beli ini ada berapa model, ikhwan? Ya. Pertama, menjadikan itu sebagai upah bagi penjaga. Bang, ente potong kambing ani, bagi ente pala sama kaki sama kulit. Haram, nggak boleh. Ya. Yang kedua, antum sama tukang jagal udah sepakat 1 kepala atau 1 kali motong sapi misalnya 2 juta misalnya. Tapi antum bayar 1,5 juta, sisanya kulit sama kepala. Sebagai bentuk include ke dalam upah, nggak boleh. Ya, hati-hati. Atau yang ketiga, masyhur, orang itu tidak mau menerima pembayaran dari si mudhahi, penyembelih, kecuali dengan daging hewan kurban. Masyhur tersebut. Baik ada akad di depan atau di akhir. Ya, maka nggak boleh, dan sembelihannya bisa tidak Allah terima subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau mau ngasih boleh dimintakan iuran kepada para mudhahi untuk kambing sekian, sapi sekian, untuk membeli peralatan, kebersihan sebagainya, boleh. Dan ini dianjurkan, dan ini termasuk di antara bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi dengan nominal yang apa? Sewajarnya. Ya, syukur-syukur alat itu dibeli untuk berapa tahun ke depan, ya, pisaunya, ya, goloknya, segala macam. Jadi enggak menguras banyak biaya. Dan ketahui ikhwan, bisa jadi para panitia itu mendapatkan nilai kurban dari sisi Allah karena dia memudahkan urusan orang. Kalau sekiranya panitia itu enggak ada, barangkali enggak ada yang berkurban, sehingga enggak terjadilah ibadah yang besar kepada Allah. Maka ketahuilah panitia dan orang-orang yang bersama mereka itu sebagai sebab ketakwaan, ketaatan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian ikhwan azakumullah, yang perlu diperhatikan juga, makanlah hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, ya, dan sisanya berikanlah, sedekahkanlah kepada fakir miskin. Hadiahkanlah kepada orang-orang kaya agar tak ketuk hatinya mau berkurban. Ya. Apa kaitannya dengan diterima atau tidaknya ini? Ikhwan azakumullah, kata para ulama, kebaikan setelah kebaikan adalah pertanda kebaikan yang pertama Allah terima. Sedekahnya kita dengan hewan kurban kita, baik sepertiganya atau lebih, maka itu pertanda semoga hewan kurban kita yang kita sembelih diterima oleh Allah SWT. Karena kata para ulama, jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari setiap kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka Allah perintahkan kita untuk apa? Makan, memberikan makan orang dengan kurban, baik yang meminta-minta atau enggak meminta-minta. Menularkan kebaikan, memberikan contoh kepada kebaikan. Yang kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha
wa ajru man 'amila biha wa la yanqusu minha syai'un. Barang siapa yang mencontohkan amal kebaikan dalam Islam, bagi dia pahala, dan pahala dari orang mengerjakannya tanpa Allah kurangi sedikit pun dari pahalanya sampai hari kiamat. Dengan kita memberikan kepada fakir miskin, kepada si kaya, kepada yang minta dan kepada yang enggak minta, ini sebagai bukti semoga amal kita Allah terima Subhanahu wa taala. Jangan bakhil, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Dah, bagi kepada muslimin. Kalau memang kita mau, bisa bilang, Pak, nanti saya perlu sekian, Pak. Saya punya keluarga yang harus saya kasih. Boleh, nggak apa-apa, itu hak dia. Tapi jangan ditahan buat kaum muslimin yang lain. Karena sejatinya kita berkurban agar manfaatnya lebih terasa. Ya, jadi beli, sedekahkan sepertiganya. Dan sebagian ulama mengatakan ini wajib. Karena mengatakan wa at'imul qani awal mu'tar. Berilah makan pada orang yang cukup, yang minta-minta kepada mereka yang minta-minta. Bahkan Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah dari sebagian kurban dan berikanlah kepada mereka yang sengsara lagi fakir. Ibnu Hazm berpendapat wajib, dan yang lain dimakan sendiri, dan yang ketiga dihadiahkan. Ya, khusus untuk hari-hari yang penuh dengan kesulitan, jangan kita simpan hewan kurban di lemari es kita, di rumah kita, kecuali dibagikan demi kemaslahatan hajat orang banyak. Ya, kalau kondisi memang tidak memungkinkan bagi kita untuk menyimpannya. Allah taala alam. Mungkin sampai sini ikhwan, azakumullah.